Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019 kelas Palembang, di mana di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai perkembangan sosial pada anak dan remaja. Sebelumnya, anggota saya itu terdiri dari saya sendiri, yakni Vinti Lala, dan rekan saya ada Cindy Rosalia, Nyayu Marfua, dan Nur Faiz Muhammad Isa. Baiklah, nggak pakai lama-lama lagi, kita akan membahas apa sih perkembangan sosial pada anak remaja itu dan bagaimana perkembangannya pada tahap anak dan remaja. Kali ini kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Mulai dari apa itu perkembangan sosial. Kita lanjut pembahasannya yang akan dijelaskan oleh Nur Faiz Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mahasiswa konseling Universitas Sriwijaya. Sini saya akan menjelaskan perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan dari berbagai elemen masyarakat. Menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Baiklah, di sini melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan sosial tadi yang telah dijelaskan oleh Faiz. Di sini saya akan menjelaskan materi kembali mengenai perkembangan sosial pada anak, di mana perkembangan sosial itu mulai berjalan pada usia 4-6 tahun. Hal ini tampak dari kemampuan mereka dalam melakukan sesuatu secara berkelompok. Jadi, karakteristik pada tahap ini ialah anak mulai mengetahui aturan-aturan yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya. Kemudian, mereka mulai tunduk pada aturan tersebut. Lalu, anak mulai menyadari pentingnya hak orang lain dan mereka mulai dapat bermain dengan teman sebayanya. Nah, jadi di sini yang dapat kita ketahui bahwa anak-anak di mana dalam usia prasekolah atau 4-6 tahun, baik itu dia sebelum sekolah, prasekolah tadi, sampai dia masuk TK, SD, dia sudah belajar bagaimana caranya bersosialisasi dengan teman sebayanya maupun orang lain. Dan pada usia ini pula, anak-anak sudah mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat atau lingkungannya. Jadi, pada usia ini, anak mulai tahu tata cara di mana misal ketemu orang yang lebih dewasa atau bisa saja itu seperti guru, terus orang tua dan keluarganya yang lebih dewasa daripada dia akan salim, akan tunduk dan hal itu mereka tahu karena sudah ada aturan yang mereka ketahui tadi. Nah, selanjutnya itu pada usia ini juga anak sudah menyadari pentingnya hak orang lain. Kita ketahui bahwa usia anak-anak, di mana anak prasekolah maupun mereka yang usia 4-6 tahun itu rasa egosentrisnya itu masih sangat tinggi sekali. Akan tetapi karena mereka sudah mengetahui hak orang lain, nah jadi anak sudah mengetahui apa yang menjadi hak milik dia dan apa yang bukan menjadi hak milik dia.
Nah, pada tahap ini, walaupun anak masih memiliki sifat egosentris, tapi dengan mereka mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam lingkungannya, sifat egosentris yang ia punya akan sedikit berkurang. Nah, oleh karena itu, contohnya yang bisa saya contohkan bagaimana anak sudah memahami aturan, di mana dia tahu hak milik dia atau itu bukan, seperti uh, di anak pada masa TK, di mana walaupun terkadang mainan dia itu direbut atau dipinjam sama temannya, dia tahu kalau itu hak milik dia. Jadi misalnya dia ingin barang dia kembali, dia akan memintanya ke teman sebayanya. Akan tetapi, jika barang itu haknya temannya atau milik temannya, maka si anak akan mengembalikan barang itu kepada teman sebayanya tadi. Nah, selanjutnya, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perkembangan sosial pada anak, di mana saya akan menyampaikan mengenai seorang ahli psikoanalisis, yakni Erik Erikson, yang mengidentifikasi mengenai perkembangan sosial pada anak. Jadi, Erik Erikson ini merumuskan yang pada tahap pertama, yakni rasa percaya diri dengan rasa curiga yang terjadi pada usia anak 0 sampai 2 tahun, di mana dalam tahap ini bila anak dalam merespon rangsangan mendapat pengalaman yang menyenangkan, itu akan menimbulkan rasa percaya diri, dan sebaliknya jika anak mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan, ia akan menimbulkan rasa curiga. Baiklah, untuk tahap kedua, yakni mengenai rasa mandiri dan rasa ragu. Itu terjadi pada anak usia 2 sampai 3 tahun, di mana anak yang sudah mampu menguasai kegiatan meregang atau melepaskan seluruh otot tubuhnya. Anak pada masa ini bila sudah merasa mampu menguasai anggota tubuhnya, dapat menimbulkan rasa otonomi atau mandiri tadi. Sebaliknya, jika anak tidak diberi kepercayaan atau terlalu banyak bertindak, itu dilakukan oleh orang tua, maka akan menimbulkan rasa malu-malu dan rasa ragu pada diri anak. Selanjutnya, tahap ketiga, yakni rasa berinisiatif dengan rasa bersalah, di mana terjadi pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Pada masa ini, anak akan menunjukkan sikap mulai lepas dari ikatan orang tua. Anak dapat bergerak bebas dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi lepas dari orang tua menimbulkan rasa untuk berinisiatif, dan sebaliknya jika dia tidak dapat berinteraksi dengan lingkungannya, itu akan menimbulkan rasa bersalah. Selanjutnya, tahap keempat, yakni mengenai rasa percaya diri dan rasa rendah diri, di mana terjadi pada anak usia 6 tahun. Pada masa ini, yakni anak mulai merasakan pubertas. Anak telah dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan untuk menyiapkan diri memasuki masa dewasa. Perlu memiliki suatu keterampilan tertentu, dan bila anak mampu menguasai suatu keterampilan, dapat menimbulkan rasa berhasil dan rasa percaya diri karena sudah menguasai yang dapat dia lakukan mengenai keterampilan tadi. Apabila ia tidak dapat melakukan hal tersebut, maka akan menimbulkan rasa rendah diri. Menurut Sumarti 2005, karakteristik bersosialisasi anak TK diantaranya adalah: yang pertama, anak lebih mudah bermain bersebelahan dengan teman yang lebih besar. Perselisihan sering terjadi, namun hanya sebentar, kemudian mereka kembali baikan.
Yang kedua, anak memiliki 1 atau 2 sahabat, tetapi sahabat itu mudah berganti. Dan yang ketiga, kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terorganisir secara baik dan mudah berganti-ganti. Pada anak SD, karakteristik perkembangan sosialnya menurut Supandi adalah mudah terpengaruh, mudah sakit hati karena kritikan, suka membuat hasrat dan kemauannya besar, terutama turut serta dalam kelompok, selalu senang bermain dan lebih senang beregu daripada individu, menginginkan lebih besar adanya kebebasan tetapi tetap dalam lindungan orang dewasa, suka bermain atau sangat ramah dan senang terhadap teman-teman lain, dan lebih suka simpati terhadap teman yang sedang kesakitan atau kesulitan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan sosial pada remaja. Yang pertama yaitu perkembangan sosial kognitif atau kemampuan memahami orang lain. Nah, maksudnya seperti kemampuan atau kecakapan untuk memahami dengan cara seolah mengalami perasaan, pikiran, atau sikap orang lain, atau sama seperti kemampuan berempati untuk mengetahui perasaan orang lain. Nah, ciri yang kedua yaitu pemilihan persahabatan dengan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, pinter, sikap, nilai, dan kepribadian. Maksudnya, memilih teman atau sahabat yang bisa sesuai dengan kepribadiannya atau yang biasa disebut dengan teman yang satu frekuensi. Nah, untuk ciri yang terakhir yaitu berkembang sikap conformity atau kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini atau pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebaya. Nah, maksudnya masih cenderung dipengaruhi atau mengikuti pendapat teman-temannya dengan menyadari kesamaan hobi dapat membuat pertemanan menjadi lebih akrab. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.